Bab 1, Ledakan dan Penyeberangan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu berlari beberapa langkah, tendangan voli yang indah, menendang kaleng besi di jalan yang tinggi, dan terbang melewati tembok tinggi di depan, menggambar lengkungan yang indah. Melihat kecepatan dan sudut kaleng, Zhang Yu sangat puas dengan kendalinya. Sejak menyeberang, butuh waktu lama baginya untuk menyesuaikan keadaan tubuhnya dengan begitu sempurna. Untuk mengatakan itu sebelum menyeberang, dia benar-benar tidak bernama Zhang Yu, dan usia aslinya tidak semuda sekarang. Di usia 30-an, dia adalah 3 orang tanpa gantungan standar tanpa mobil rumah dan istrinya. Berganti pekerjaan seperti berjalan-jalan. Ini tidak terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai inspektur di dermaga. Saya datang ke dunia yang berantakan ini dalam ledakan besar. Zhang Yu, nama ini, yang berbeda dari gurita dan bunyinya sama, adalah kode hidupnya sendiri dalam buku hukum dunia ini. Menyeberang, bagaimanapun juga, adalah cara yang sangat berbeda dari pariwisata tradisional di dunia yang berbeda. Menurut masa lalu, bagi 2 orang untuk menafsirkan dan mengartikan 2 kata, penerjemah biasa akan memiliki keterampilan pendukung tingkat dewa untuk digunakan. Mungkin itu suara menyentuh dari dewa hantu yang menangis, atau keterampilan akting tingkat dewa yang populer, atau itu datang dengan sepasang telapak tangan khusus, seperti telapak tangan Tuhan, dan tentu saja, itu mungkin puncak yang dapat mendaki Everest dengan mata tertutup teknologi pendakian gunung ekskavator. Adapun salah satu dari banyak penyeberang, Zhang Yu, jika Anda tidak membawa apapun untuk dikenakan, bukankah mungkin untuk mencapai standar minimum penyeberangan? Di dunia struktur sosial yang sama sekali berbeda ini, Zhang Yu juga secara bertahap menemukan bahwa dia juga sedikit rahasia. Ngomong-ngomong, saya mungkin mengatakan beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, Si Jianyiyong adalah kantor dana, dan Zhang Yu baru saja dianugerahi gelar Zonghai Si Yiyong sebagai anak baik. Tentu saja, ini bukan karena uangnya tidak ambigu, atau karena wanita tua itu membantu jalan untuk menyeberang jalan, hadiah yang jatuh dari langit. Sebelum kepala adalah Zhang Yu, pemilik asli tubuh ini, Zhang Yu yang asli. Karena tindakan tanpa otak menyelamatkan seorang anak dari air, ia dirawat di rumah sakit dan hidupnya sekarat. Kemudian, Zhang Yu, secara alami bersarang di sarang dan merpati, berbaring di ranjang rumah sakit selama beberapa hari, dan kemudian mengetahui keseluruhan ceritanya. Berani memiliki bakat untuk membantu orang tua itu agar tidak takut. Untuk mengatakan bahwa rahasia tubuh Yu juga ditemukan olehnya secara tidak sengaja berbaring di ranjang orang sakit. Orang tua dari anak yang diselamatkan datang ke rumah sakit dengan banyak hal setelah Zhang Yu bangun. Anugerah penyelamat hidup secara alami bersyukur. Saya berterima kasih kepada Zhang Yu atas rasa terima kasihnya. Kecuali tidak berlutut, pujian yang pada dasarnya dapat digunakan hampir disapu. Dan Zhang Yu, yang terlihat seperti seorang pemuda di ranjang rumah sakit, tetapi memiliki sampah tua di tulangnya, adalah seorang lelaki tua. Ketika dia melihat keluarga lainnya, dia berpakaian seperti anjing dan terlihat seperti keluarga yang baik. Tentu saja, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah pihak lain memiliki keuntungan. Dikatakan bahwa ada yang murah jangan menempati bajingan. Ketika Anda menyelamatkan orang, Anda harus tinggi, dan setelah Anda menyelamatkan orang, Anda harus tinggi, atau Anda harus menyelamatkan mereka dengan sia-sia. Zhang Yu di ranjang rumah sakit, dengan ekspresi yang benar, mengatakan bahwa pemandangan itu mulus. Terkait dengan kualitas pribadinya sendiri, dia menggambarkan festival Gao Feng Liang, tegak, dan mengatakan bahwa dia seperti Lei Feng yang terlahir kembali dan Jiao Yulu yang dibangkitkan. Tepat ketika Zhang Yu meniup cacar dan bintang-bintang yang meludah menyemprot langsung, tidak seorang pun di ruangan itu menemukan bahwa anak yang diselamatkan itu memiliki kekaguman yang tidak dapat dijelaskan kepada Zhang Yu, yang ditutupi oleh kekacauan. Secara kebetulan, pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba muncul di pengetahuan Zhang Yu tentang laut. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan penggemar, sistem bintang dewa, yang bergengsi sedang diaktifkan, harap bersabar. Kepercayaan diri yang tiba-tiba membuat Zhang Yu merasa bingung. Saya tidak tahu apa situasinya. Munculnya kejadian yang tidak terduga mengganggu minat Zhang Yu untuk berbicara dan jatuh ke dalam perenungan.
Keluarga yang diselamatkan pergi karena mereka takut menunda istirahat Zhang Yu dan duduk sebentar. Yang mengecewakan Zhang Yu adalah bahwa dia tidak meninggalkannya dengan manfaat apapun. Ketika Zhang Yu memutar matanya selama beberapa hari, dia memarahi serigala bermata putih orang lain di dalam hatinya. Ketika dia tidak melaporkannya, dia menyeberangi sungai, menghancurkan jembatan, dan menghancurkan keledai. Untuk diberikan kepada Zhang Yu, kota itu melihat sukarelawan untuk penghargaan pemuda yang baik. Karena ayah anak laki-laki yang diselamatkan itu sebenarnya adalah wakil wali kota Zonghai, nama belakangnya adalah Wang. Jika bukan karena upayanya yang besar untuk mewujudkan ini, tidak akan semudah itu bagi Zhang Yu untuk mendapatkan pendapat yang diperoleh dengan susah payah ini dan memenangkan hadiah. Pokoknya, kalau ada penghargaan, pasti ada piagam penghargaan, kalau ada piagam penghargaan, mau tidak mau harus ada bonus. Zhang Yu yang sekarang ini pada hakikat adalah sosok yang pelit dan tidak punya jabatan. Dia punya uang untuk mengambilnya, kenapa tidak diambil saja, belum lagi dia tidak mengambilnya secara cuma-cuma, lagi pula, dia hampir saja bunuh diri. Setelah Zhang Yu keluar dari rumah sakit, acara penyerahan penghargaan pun sudah ditunggu-tunggu, dan yang memberikan penghargaan itu juga wakil wali kota Wang. Zhang Yu memegang piagam penghargaan dan bonus, lalu berfoto dengan wakil wali kota dengan wajah tersenyum. Jika wakil wali kota Wang berterima kasih kepada Zhang Yu, itu pasti rasa terima kasih. Bahkan, ayah tidak terlalu berterima kasih. Putranya adalah satu-satunya putra dalam keluarga, satu-satunya yang lulus selama beberapa generasi. Dalam masyarakat yang acuh tak acuh ini, ketika kecelakaan seperti itu terjadi, bahkan lebih penting untuk dapat menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan kebaikan hati para dermawan. Secara kebetulan, meskipun wakil wali kota Wang bukan anggota komite tetap komite partai kota, ia adalah wakil wali kota yang bertanggung jawab atas pendidikan. Tentu saja, Zhang Yu harus sangat memperhatikan masalah pendidikan dan pembelajarannya. Zhang Yu ingin mengatakan prestasi akademis ini, tidak peduli di masa lalu atau sekarang, itu benar-benar tidak baik. Itu disebut hidangan. Dia tampaknya tidak dilahirkan dari buku. Setelah lulus dari hari ketiga sekolah menengah pertama, dia putus sekolah dengan prestasi akademisnya yang memerah dan tidak melakukan apa-apa setiap hari. Sebelum kecelakaan itu, saya memberi orang sepiring makanan selama beberapa bulan di sebuah restoran. Beberapa hari sebelum penyelamatan, saya lelah, saya hanya mengundurkan diri, dan berjalan-jalan dengan membabi buta. Ibu Zhang Yu, Yu Meixiu, melihat putranya putus sekolah dan bekerja di usia muda untuk mengurus piringnya, dia menyia-nyiakan waktu belajarnya dan merasa sedikit kesal. Tepat pada saat wakil wali kota Wang bertanya, kondisinya muncul kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan wakil wali kota Wang, kota itu melihat seorang pemuda baik yang pemberani, model peradaban spiritual, orang yang berkarakter mulia, dan dermawan bagi keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin? Ini hanyalah wajah pemimpin sistem pendidikan kota. Tetap saja membanting. Meskipun masyarakat saat ini memiliki persyaratan yang tinggi untuk siswa, sekolah sebagian besar berbasis sekolah, tetapi jika tidak baik, adalah normal bagi mereka untuk tidak bersekolah. Tetapi bagaimana seorang remaja belajar hanyalah sebagian dari banyak persyaratan. Sehat atau tidaknya peradaban spiritual juga terkait erat dengan kualitasnya sendiri. Selain itu, Zhang Yu ini juga penyelamat putranya. Wakil wali kota Wang telah menempatkan Zhang Yu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang remaja kelas 3 yang berkualitas tinggi, sangat beradab, dan bermutu tinggi tidak bersekolah? Wakil wali kota Wang memiliki keputusan di dalam hatinya dan melambaikan tangan kepada kepala sekolah menengah pertama di kota itu yang tidak jauh dari sana. Anda harus tahu bahwa hari ini, bagaimanapun juga, ada acara pemberian penghargaan tentang kebenaran kaum muda. Sebagai kepala sekolah menengah pertama di kota itu, Huang Ye harus hadir. Selain itu, kepala sistem manajemen langsung datang hari ini, dan sebagai pejuang 24 jam, tidak mungkin untuk tidak hadir. Sebagai seorang veteran di tempat kerja, Huang Yan seharusnya selalu menyanjung setiap saat. Namun, sebagai seorang pria tua yang telah bekerja di lapangan selama bertahun-tahun, setidaknya ia memiliki penglihatan yang tajam. Ia telah lama melihat bahwa wakil wali kota Wang tampaknya akrab dengan bocah ini, dan mereka berdua tidak mau repot-repot berbicara. Meskipun Huang Zheng tidak pergi, energi utamanya diarahkan ke sisi ini. Dapat dikatakan bahwa ketika wali kota Wang memberi isyarat kepadanya,
ia menyadarinya dengan peka untuk pertama kalinya, dan secara alami berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Wali kota Wang secara alami adalah gambaran rasa terima kasih di hadapan ibu dan anak Zhang Yu. Namun, di hadapan bawahannya Huang Yan, ia secara alami adalah pemimpin lainnya. Sebagai salah satu kelas tertinggi di kota, kata-kata tidak boleh terlalu sederhana, jika tidak, akan tampak terlalu tidak berlevel. Di hadapan Huang Zheng, wakil wali kota Wang bersikap peduli terhadap pendidikan, dan pada saat yang sama, ia menyampaikan harapannya agar sekolah menengah pertama nomor 1 dapat memberikan bantuan kepada Zhang Yu, seorang pemuda yang merupakan anak baik, orang yang saleh. Di samping itu, Huang Yan terus mengangguk, mengatakan bahwa meskipun dari awal hingga akhir, ia tidak mendengar hubungan seperti apa antara wakil wali kota Wang dan remaja yang disebut baik hati ini. Bagaimanapun, insiden bahwa putra wakil wali kota hampir tenggelam di air bukanlah kisah yang mulia dan menyentuh. Tentu saja, tidak perlu membuat jalanan terdengar. Setiap orang yang menangis-menangis dan berkata, membuat film untuk membagikan selebaran. Namun, Huang Yan sendiri mendengar pentingnya Zhang Yu dalam nada bicara wali kota Wang. Meskipun pihak lain tidak mengatakan apapun secara eksplisit, Huang Yan merasa bahwa kedua orang itu seharusnya sangat dekat satu sama lain. Huang Zi, yang selalu berpikir bahwa ia memiliki kemampuan pemahaman yang kuat, menyerbu masalah tersebut. Meskipun saya berjuang dengan jumlah tempat untuk studi lebih lanjut setiap tahun, saya masih memiliki ruang yang diperlukan. Ini adalah kelicikan pekerjaannya selama bertahun-tahun. Jangan selalu berpikir tentang kapan pemimpin memiliki sesuatu untuk dilakukan dan menjadi bawahan. Anda harus memesan ruang untuk sesuatu terlebih dahulu untuk menjadi bawahan yang berkualitas. Dan dari sudut pandang Huang Yan sendiri, pemimpin memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan Anda, dan Anda seharusnya senang. Jika pemimpin benar-benar tidak mencari Anda, maka giliran Anda untuk melakukan sesuatu, dan itu adalah masalah besar. Zhang Yu sendiri dapat dikatakan sangat dingin. Terlepas dari kehidupan masa lalu atau kehidupan ini, Zhang Yu bukanlah karakter yang dapat naik panggung dalam hal belajar. Ketika Zhang Yu masih di bumi sebelumnya, di sekolah dia adalah seorang jalang tangguh yang khas, seorang pembuat onar. Tidak apa-apa untuk bermalas-malasan, yaitu, nakal, menyusahkan, berkelahi, guru panggilan khawatir, termasuk dalam tipe siswa yang tidak berkelahi selama 3 hari, pergi ke rumah untuk mengekspos ubin. Setelah mencapai usia dewasa, kepribadian saya menjadi lebih stabil, tetapi ketika datang untuk belajar, kepala saya bergetar seperti mainan kerincingan. Mengesampingkan kehidupan terakhir saya, Zhang Yu dalam kehidupan ini bisa begitu baik. Ketika saya masih sekolah, saya tidak benar-benar membuat masalah, tetapi saya masih merajuk, kata-kata itu tidak ekspresif, dan saya terlalu bodoh. Itu juga tujuan yang harus disaring oleh mata guru. Zhang Yu, yang sama sekali tidak ingin pergi ke sekolah, berputar-putar dalam kabut untuk waktu yang lama, dan hanya ingin mengatakan apa yang ditolaknya. Tetapi segera saya mengetahui bahwa ibu saya yang marah dan menyemburkan api sedang melihat dirinya sendiri. Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan diri mereka sendiri, tetapi ibu mereka yang sudah tua pasti tahu apa yang akan dia jatuhkan begitu dia menggosok pantatnya. Pada saat ini, mata Yu Meixiu menyemburkan api, dan ekspresinya seperti cara Anda berani menolak, itu akan menjadi hidup Anda. Menghadapi ancaman dari ibunya, Zhang Yu tidak punya pilihan selain menelan kata-kata penolakan ke dalam perutnya, dan mengangguk pasif. Dengan cara ini, dalam keterkejutan besar Yu Meixiu dan kepahitan wajah Zhang Yu, teman sekelas Xiao Zhang bingung dan menjadi siswa biasa di sekolah menengah pertama kota itu. Meskipun Zhang Yu tidak menerimanya, ini adalah cinta yang diperoleh dengan susah payah. Melihat kaleng dan botol minuman besi beterbangan di atas tembok, Zhang Yu tidak peduli jika ia menabrak seseorang, tetapi dengan cepat menyatu dengan kerumunan siswa yang jarang dan berjalan menuju tujuannya, yaitu sekolah menengah pertama di kota itu. Ketika Zhang Yu tiba di sekolah menengah pertama nomor 1, upacara pembukaan penyambutan siswa baru telah berakhir. Semester baru sekolah secara resmi dimulai. Zhang Yu benar-benar memasukkan sebuah palang secara horizontal dan menjadi bagian dari kelas tersebut. Zhang Yu datang ke gerbang sekolah, karena ia tidak membawa kartu identitas siswa dan seragamnya, penjaga tidak mengizinkannya masuk. Ia harus mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala sekolah Huang Huang. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, ibu saya Yu Meixiu telah berbicara dengan Presiden Huang melalui telepon.
Saya datang ke sekolah hari ini, dan itu sudah diatur oleh Huang Yan sebelumnya. Setelah telepon Huang Zheng terhubung, Zhang Yu memberikan telepon itu kepada penjaga pintu yang sebenarnya. Awalnya dengan wajah serius, ia berubah penuh senyum dan berbisik lembut, lalu dengan antusias memimpin jalan di depan dan membawa Zhang Yu ke kantor kepala sekolah. Setelah Huang Yu bertemu Zhang Yu, dia berubah menjadi ekspresi bahagia yang tidak mengetahui kebenaran. Setelah dengan ramah menanyakan tentang kebutuhan hidup Zhang Yu dan persyaratan belajar, dia membawanya ke kelas 12 kelas 1 yang telah menyambutnya. Setelah Huang Yan memasuki ruangan, dia menjelaskan kepada guru kelas, dan meninggalkan beberapa kata dengan Zhang Yu untuk belajar setiap hari dan seterusnya, lalu berbalik. Kepala sekolah yang berusia 8 tahun itu secara alami bergegas untuk mengirim kepala sekolah, tetapi dia tahu bahwa mengirim bulu angsa sejauh ribuan mil, prinsip sopan santun dan ringan, harus menghormati pemimpin. Dengan kios seperti itu, Zhang Yu berdiri di depan rumah dan dibaptis oleh mata seluruh kelas. Dipandang oleh semua orang dengan mata aneh, Zhang Yu tidak menyukainya dan merasa tidak nyaman. Meskipun Zhang Yu sekarang terlihat muda, dia masih muda. Namun, usia psikologis yang sebenarnya sangat matang, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sampah lama sudah mulai lapuk. Seorang lelaki tua, oke, berlari kembali ke kampus lagi, dan anak-anak berbulu ini berbaur bersama lagi, tidak mengherankan, mustahil. Misalnya, seolah-olah Anda sudah mencapai sekolah menengah, tetapi membiarkan Anda kembali ke taman kanak-kanak dan anak-anak yang berada di toilet yang sama selama 2 tahun. Anda pasti senang kembali menjadi hantu. Tentu saja, bagaimanapun juga, Zhang Yu juga seorang curos tua yang telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun. Dia telah terbiasa dengan situasi tersebut, dan perasaan tidak nyaman ini belum hilang untuk waktu yang lama. Zhang Yujing berdiri di depan ruangan, di samping podium, dan melihat kembali ke kerumunan. Menggabungkan kenangan Zhang Yu di masa lalu, dia dengan cepat menemukan dua wajah yang dikenalnya. Ternyata mereka adalah teman sekelas dari sekolah menengah pertama Zhang Yu di masa lalu, dan Su Qianqian dan Ge Wenhui, yang menonjol di kelas. Dibandingkan dengan ketidakpedulian orang lain, keduanya menatap Zhang Yu dengan ekspresi terkejut. Di sekolah menengah pertama, keduanya dibandingkan dengan Zhang Yu, perbedaan antara tetesan salju di pegunungan Tianshan dan rumput liar di bawah gunung. Beberapa orang tidak banyak bicara, atau bahkan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi bagaimanapun juga, saya telah menjadi siswa sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Zhang Yu melirik mereka berdua, dan tidak terlalu memperhatikan. Itu hanya kebetulan bahwa mereka berdua akan menjadi teman sekelas lagi. Tidak ada yang namanya kebahagiaan dari surga dan air mata mengalir. Zhang Yu memiliki firewall di matanya dan pura-pura tidak melihat mereka berdua. Tetapi bagi Su Qianqian dan Ge Wenhui, itu mengejutkan. Jika Zhang Yu tidak mencapai tingkat tinggi di kelas, keduanya mungkin tidak mengingat orang seperti itu dengan baik. Tetapi Zhang Yu adalah pria terburuk di kelas pada awalnya. Dalam kasus ini, ketika guru tidak ada, teman sekelas duduk di luar pintu, dan orang-orang yang rendah hati di kelas ditutupi dengan jamur. Mereka berlari ke sekolah menengah utama di kota itu tanpa bersuara. Apakah ada yang lebih menakjubkan di dunia daripada ini? Apakah orang ini mengenal orang besar atau memiliki kekuatan yang kuat di rumah? Tentu saja, semua ini hanyalah sebuah misteri. Bahkan jika keduanya terkejut, mereka tidak dapat meminta Zhang Yu untuk membantu mereka menjawab pertanyaan mereka. Bagaimanapun, mereka hanya teman sekelas sekolah menengah pertama yang sangat biasa. Apa yang mereka katakan bersama dapat dihitung bersama dengan 5 jari. Untungnya, Zhang Yu sudah lama tidak menjadi panda, dan guru dewasa kembali ke kelas lagi setelah selesai mengirim kepala sekolah. Kepala sekolah kelas 12 setahun terlihat seperti orang yang lewat bernama Li Yunliang. Setelah kembali ke kelas, Li Yunliang membawa Zhang Yu ke kantor siswa sekolah, mengajukan kartu identitas siswa, mengambil seragam sekolahnya, dan meminta Zhang Yu untuk memindahkan meja dan kursi sendiri. Zhang Yu ditempatkan di baris terakhir kelas, sebuah bukit yang jauh dari kaisar. Ini adalah posisi yang tampaknya usang, tetapi Zhang Yu sangat puas. Di meja yang sama, dia adalah seorang anak laki-laki. Dia tidak gemuk atau kurus, dia memakai kacamata dan tidak tahu namanya. Sejak dia duduk, Zhang Yu secara resmi memasuki kehidupan sekolah menengahnya.
Sekolah menengah pertama adalah sekolah menengah utama kota, dan para siswa di kelas tersebut dapat dikatakan sebagai elit. Selama kelas, selain pidato guru, jarum suntik pada dasarnya terdengar. Menggunakan kata-kata Zhang Yu sendiri untuk karakterisasi adalah orang gila yang sedang belajar. Dan Zhang Yu sendiri juga mengetahui dengan sedih bahwa dia juga menjadi anggota resmi rumah sakit jiwa. Zhang Yu menatap kosong ke papan tulis dan duduk dengan tenang. Pelajaran dihubungkan satu persatu, dan guru diganti satu demi satu. Bagi Zhang Yu, kehidupan sekolah menengah membosankan dan menjemukan. Jika ditanya siapa orang yang paling membosankan di kelas atau bahkan sekolah, Zhang Yu pasti adalah dirinya sendiri. Dibandingkan dengan siswa berbakat di sekitarnya, Zhang Yu sama sekali tidak bisa memahami apa yang dikatakan guru di atas panggung. Lebih baik berbicara bahasa Mandarin. Bagaimanapun, itu adalah bahasa ibu. Masih mungkin untuk lulus 60, 30, 20. Untuk kelas lain, kehidupan Zhang Yu hampir mati. Dengan level terendahnya di sekolah menengah pertama dan sekolah sebelumnya, itu seperti bebek yang mendengarkan guntur. Pendaftaran di sekolah menengah pertama nomor 1 adalah siksaan yang sangat berat bagi banyak siswa dan orang tua. Setelah mendengarkan beberapa pelajaran, Zhang Yu merasa bosan dan kehilangan kendali. Dia membayangkan bahwa dia telah menumbuhkan sayap dan terbang keluar jendela. Ketika dia terbang bebas di langit, dia tiba-tiba menerima pesan di benaknya. Selamat kepada tuan rumah, sistem bintang tingkat dewa telah diaktifkan. Hadiahi kesempatan undian berhadiah sekali. Selamat kepada tuan rumah, dapatkan reputasi pertama, dan hadiahi mal dengan 5 poin. Zhang Yu, terkejut, menerima pesan tiba-tiba, tentu saja tertegun. Sebagai penerima pasif, Zhang Yu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika saya berbaring di tempat tidur tempo hari, saya sepertinya telah menerima beberapa informasi. Karena jumlah informasinya sangat sedikit, saya tidak menganggapnya serius, dan saya segera melupakannya. Saya tidak menyangka Zhang Yu akan terkejut ketika saya menerima pesan yang sama lagi setelah beberapa hari. Peningkatan data yang tidak terkendali dalam pengetahuan Zhang Yu tentang laut. Nama, Zhang Yu. Jumlah total penggemar, 1. Reputasi, 1 tukar poin mal, 100 per 1. Gelar, pejalan kaki A1. Atribut, tidak ada. Keterampilan fisik, tidak ada. Keterampilan profesional, tidak ada. Poin mal, 5 poin. Lotre sistem, 1 kali. Zhang Yu dengan hati-hati melihat data ini, tetapi itu bisa dianggap bodoh. Situasi apa? Apa sistem bintang tingkat dewa dan data ini? Apakah Anda sendiri sedang bermimpi? Memikirkan hal ini, Zhang Yu melihat sekeliling. Semuanya tampak begitu nyata. Tampak begitu nyata sehingga dia bisa mendengar napas seluruh kelas. Semua ini pasti membuatnya mengerutkan kening, dan bergumam, saya bermimpi. Tidak seperti itu. Suara Zhang Yu sangat kecil, tetapi seharusnya dijelaskan di sana. Di kelas tempat jarum jatuh terdengar, sebenarnya tidak kecil. Li Yunliang, guru kelas dan guru bahasa Inggris di kelas 12 di depan mimbar, memiliki pendengaran yang tajam, dan dia segera menemukan penjahat yang berbicara. Kemudian mengerutkan kening, Zhang Yu. Apa yang kamu gumamkan di belakang? Suara serius Li Yunliang menyela pikiran semua orang di ruangan itu, dan mereka menoleh untuk melihat Zhang Yu, orang yang memulai kejadian. Itu, pada saat ini Zhang Yu sedang memikirkan sumber masalahnya. Dia hampir mendengar seseorang berbicara sendiri. Dia pasti menjawab tanpa sadar, aku tidak bergumam. Aku melihat apakah aku sedang bermimpi. Hahaha. Tawa terbahak-bahak muncul di sekitar, menyamai jawaban Zhang Yu yang tidak masuk akal. Apa yang kamu katakan? Wajah Li Yunliang menjadi biru besi, sangat jelek, dan bahkan sangat jelek. Anda harus tahu bahwa sebagai guru kelas yang telah berjuang selama bertahun-tahun di lapangan, dewa di kelas adalah apa yang dia posisikan sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani menantang otoritas mereka saat memberikan ceramah. Jika sekarang sudah ada, itu harus dihilangkan sejak awal. Suara marah kepala sekolah menggema di seluruh ruangan, membuat Zhang Yu menyadari bahwa dia sudah gila. Melihat kembali ekspresi guru kelas yang telah memakan ekspresinya sendiri, saya harus berdiri dan mengubah wajah saya malu, dan berkata, maaf. Guru Li, saya baru saja tidur siang, dan semangat saya sedang menurun. Zhang Yu membiarkan dirinya sendiri. Cobalah untuk bersikap hormat dalam nada bicara Anda,
karena ini mungkin membuat orang lain kehilangan sedikit amarah. Kulit Li Yunliang sangat jelek, dan bahkan dia sedikit marah. Tetapi hari ini, dia agak bertentangan dengan ketidakpedulian yang biasa. Dapat dikatakan bahwa satu alasan terakhir adalah terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa anak laki-laki ini berbeda dari yang lain. Zhang Yu, kepala sekolah Huang sendiri yang ditugaskan di kelasnya, dia sangat jelas tentang ini. Apa hubungan orang ini dengan Presiden Huang? Mengapa kepala sekolah Huang mengatur tempat yang berharga ini untuknya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah misteri bagi saya sendiri. Tanpa mampu memahami aspek-aspek kunci dari masalah ini, dia tetap tidak menganggap serius Zhang Yu. Meskipun otoritas kepala sekolah adalah garis bawah di kelas, supremasi tidak dapat ditantang. Namun, bagaimanapun juga, itu hanya relatif. Bagi orang seperti Zhang Yu yang tidak tahu asal-usulnya, itu masih belum berlaku saat ini. Memikirkan hal ini, sedikit rasa tidak berdaya muncul di hati Li Yunliang. Anda mengatakan bahwa ini juga merupakan kepala sekolah Huang. Untuk siswa seperti ini, yang tidak diatur dengan baik untuknya, itu harus diatur di kelasnya sendiri. Kita perlu tahu bahwa organisasi dan kelompok sekolah yang aneh ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan berdasarkan prestasi dan menilai pahlawan berdasarkan skor. Orang seperti itu, jika dia belajar sedikit lebih baik, dia masih bisa menanggungnya. Jika dia belajar terlalu buruk, bagaimana dia bisa mengevaluasi gelarnya di akhir tahun? Memikirkan hal ini, tidak ada cara yang baik bagi Li Yunliang untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Dengan dingin, Zhang Yu, jika kamu mengantuk, kamu dapat mengandalkannya untuk sementara waktu. Tetapi cobalah untuk tidak mengganggu dan memengaruhi pembelajaran siswa lain. Duduklah. Begitu, Guru Huang. Zhang Yu menghela napas, lega, dan duduk lagi. Melihat ini, Li Yunliang menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah siswa lain di kelas dan berkata, selanjutnya, kita akan mengikuti ujian bahasa Inggris di kelas ini. Para siswa di baris pertama meletakkan kertas ujian di podium. Serahkan kembali dan ujian akan segera dimulai. Saya ingin melihat bagaimana latar belakang bahasa Inggris Anda di sekolah menengah pertama. Ketika Li Yunliang menjadi guru kelas dan guru bahasa Inggris di kelas 12, dia secara alami peduli dengan tingkat bahasa Inggris di kelas tersebut. Anda harus tahu bahwa mata pelajaran apapun di kelas dapat bias. Bahasa Inggris guru kelas tidak boleh bias. Ini terkait dengan kehormatan seorang guru. Para siswa di baris pertama mengambil kertas ujian di podium dan menyerahkannya kembali, dan kelas menjadi sunyi lagi. Setelah mendapatkan kertas ujian, orang-orang di baris belakang dengan serius memeriksa dan menjawab pertanyaan. Kecuali bahwa hanya ada satu orang di kelas, yaitu Zhang Yu. Saat ini, Zhang Yu dapat dikatakan sebagai orang yang paling khawatir di kelas. Karena seluruh gulungan itu tersebar di atas meja, dia tidak dapat mengetahui apapun kecuali fakta bahwa itu adalah selembar kertas. Anda harus tahu bahwa apakah itu Zhang Yu di masa lalu atau Zhang Yu di masa sekarang, itu disebut hidangan. Untuk mata pelajaran setinggi bahasa Inggris, baginya, itu hampir tidak ada bedanya dengan Tiansu. Apa yang bisa saya lakukan? Tepat ketika Zhang Yu merasa sedikit menggaruk kepalanya, Li Yunliang telah pindah ke baris terakhir. Anda harus tahu bahwa Li Yunliang sangat memperhatikan tingkat pembelajaran Zhang Yu, karena itu terkait dengan gelarnya, bonus di akhir tahun, dan bahkan martabat guru yang ilusif. Saya belajar. Li Yunliang datang ke baris terakhir, dan dia dapat dengan jelas melihat gulungan Zhang Yu. Zhang Yu yang sensitif melirik ke samping, hanya untuk melihat Li Yunliang melihat dirinya sendiri dan gulungan putih ini, yang lebih bersih dari wajahnya menjadi jelek. Zhang Yu tersenyum canggung, dan secara keliru, menambah monster, pertanyaan pilihan ganda di atas kertas. Pertanyaan itu dari Li Yunliang. Li Yunliang sangat jelas tentang benar dan salahnya jawaban gulungan itu. Setelah melihat Zhang Yulian menjawab beberapa pertanyaan sepanjang waktu, semuanya salah, dia menggertakkan giginya, berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak bisa melihat apa yang dilihatnya, jadi saya hanya melihatnya, takut dia akan muntah darah. Ada bakat seperti itu di kelasnya, dan dia menghela nafas. Di akhir tahun, dia berencana untuk menggunakan bonus itu untuk membeli mobil baru. Tampaknya konfigurasinya harus lebih rendah. Zhang Yu merasa bahwa Li Yunliang telah pergi, mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, merasa lega, dan melihat ke bawah ke kertas itu lagi,
tetapi dia tidak punya pilihan selain mengerjakan semua pertanyaan pilihan ganda terlebih dahulu. Mengikuti roh dan menyelinap pergi lagi, terus mempelajari sistem asteris apa yang baru saja datang. Zhang Yu mempelajari informasi yang diberikan oleh sistem dengan hati-hati, yang merupakan sedikit keuntungan. Dia pertama-tama memilih lotre system. Dengan gambar besar yang muncul di lautan roh, sebuah lubang cahaya berkedip di sekitarnya. Pengetahuan Zhang Yu tentang laut tidak dapat mengimbangi kecepatan kilatan cahaya. Dia hanya tahu bahwa kecepatan cahaya secara bertahap melambat, semakin lambat, dan akhirnya berhenti di suatu posisi. Selamat kepada tuan rumah, yang telah memperoleh keterampilan fisik, jangan pernah lupa tingkat dewa. Ketika sepotong informasi datang, Zhang Yu menemukan bahwa datanya juga telah berubah. Nama, Zhang Yu. Jumlah total penggemar, 1. Reputasi, 1 tukar poin mal, 100/1. Gelar, pejalan kaki A1. Atribut, tidak ada. Keterampilan fisik, 1. Jangan pernah lupa, dewa, penuh. Keterampilan profesional, poin mal, 5 poin. Lotre sistem, 0 kali. Data seluruh tubuh telah berubah, dan Zhang Yu juga tertarik. Jangan pernah lupa, sepertinya ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Hanya melihat namanya, Anda dapat memahami bahwa ini adalah nirwana untuk belajar, perangkat lunak salinan tubuh manusia untuk film kecil, dan rapper yang digunakan untuk memukul wajah guru. Memikirkan hal ini, Zhang Yu merasa adrenalinnya meningkat, dan kegembiraan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Apakah dia sudah menjadi Sueba sekarang? Ekspresi Zhang Yu menjadi santai, dan dia menoleh untuk melihat kertas di tangannya. Dia berencana untuk menulis jawaban yang benar secepat mungkin, dengan mata penuh rasa iri. Kertas pertama di kelas, dan yang ini dengan ekspresi paling agresif. Kertas itu dilempar ke wajah guru di sekolah, menerima pujian dari semua orang dalam tawa liar. Tentu saja, semua ini hanya imajinasi, tetapi tidak terjadi apa-apa. Zhang Yu mengerjap dan memandangi mie itu sebentar, dan mendapati bahwa dia masih tidak bisa mengerti apapun. Tidak akan pernah lupa, kan? Zhang Yu membeku untuk waktu yang lama, memastikan bahwa mimpinya tentang Sueba hancur sebelum dia memulai, dan ekspresi depresi muncul di wajahnya tanpa terkendali. Tetapi ketika dia tidak dapat mengalihkan pandangan dari kertas itu, dia terkejut menemukan bahwa dia masih dapat mengingat isi kertas itu, bahkan jika itu adalah detail kecil, tekstur yang salah cetak, seolah-olah itu disalin dan disalin, tak terlukiskan. Setelah menemukan ini, Zhang Yu tiba-tiba menyadari, dan memarahi dirinya sendiri dengan bodoh. Tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah lupa, dan itu bukan milik Einstein, bagaimana mungkin tanpa seorang guru? Anda harus melewati mata Anda untuk tidak lupa. Jika Anda tidak memiliki tujuan, bagaimana Anda bisa lupa, dan apa yang akan Anda lupakan? Ini hanyalah keterampilan mencetak binokular, bukan perangkat lunak pengembangan domain otak. Ini adalah arah yang salah. Setelah penjelasan yang sempurna tentang masalah tersebut, Zhang Yu dengan bersemangat melepaskan keterampilan sihir yang tak terlupakan dan mulai terus mempelajari fungsi poin mal. Setelah mengaktifkan fungsi tersebut dengan ide, layar mal muncul di depan matanya. Dengan berbagai kategori dan kemampuan, Linglang penuh dengan mata, membuatnya terpesona. Zhang Yu menemukan kategori keterampilan tubuh dan ingin mencobanya. Pada akhirnya, ia memilih keterampilan yang disebut Elveru Junior dan mengkliknya. Seiring dengan poin mal, jumlah poin di tubuhnya berubah pada saat yang sama. Nama, Zhang Yu. Jumlah total penggemar, 1. Reputasi, 1 tukar poin mal, 100/1. Gelar, pejalan kaki A1. Atribut, tidak ada. Keterampilan fisik, 1. Tidak pernah lupa, dewa, penuh. 2. Kuat seperti gunung, junior, peningkatan 100 poin. Keterampilan profesional, poin mal, 4 poin. Lotre sistem, 0 kali. Dengan pendaftaran kekuatan keterampilan seperti gunung, Zhang Yu segera merasakan bahwa semacam kekuatan muncul dari dalam keluar tubuhnya, otot-otot di tubuhnya menjadi kencang, perut kecilnya berangsur-angsur berkurang, dan otot perutnya meningkat. Jika bukan karena penutup seragam sekolah yang longgar, dia seharusnya dapat melihat dengan jelas perubahan di tubuhnya. Kamu, jadilah lebih kuat. Proses penguatan fisik Zhang Yu tidak berlangsung lama, dan secara bertahap tidak merasakan apa-apa. Tampaknya saya telah mencapai persyaratan menjadi sebesar gunung, junior. Memikirkan hal ini, Zhang Yu memandang kekuatan tingkat menengah seperti gunung, dan setelah membacanya,
dia mengalami kerusakan gigi. Sebenarnya keterampilan menengah membutuhkan 100 poin mal, tampaknya kesenjangannya agak jauh. Memikirkan hal ini, Zhang Yu merasa bahwa poin-poin ini agak kecil, dan jumlahnya terlalu sedikit, sehingga tidak bisa dipusingkan. Baja yang bagus harus digunakan pada bilahnya. Karena ini adalah sistem bintang tingkat dewa, itu pasti satu-satunya cara untuk menjadi bintang. Lihat itu, aku pasti seorang superstar di era ini yang telah menarik perhatian dunia. Sedikit waktu berlalu, pikiran Zhang Yu yang berantakan, menyelinap sedikit, bel kelas berbunyi. Ini adalah kelas terakhir di pagi hari. Zhang Yu menyerahkan kertasnya yang sama sekali tidak dia tulis ke kursi depan, bangun dan meninggalkan kelas, pulang. Rumah Zhang Yu tidak jauh dari sekolah. Jadi dia pada dasarnya tidak berencana untuk makan siang di sekolah dan pulang untuk makan. Ibu Zhang Yu, Yu Meixiu, tidak pulang kerja pada siang hari, dia pulang untuk makan. Jangan melihat usia Zhang Yu yang masih muda, tetapi anak-anak dari keluarga miskin pulang lebih awal, dan keluarga orang tua tunggal telah hidup lama. Tidak masalah untuk membuat makanan lezat. Selain itu, Zhang Yu tidak melewati pendahulu sebelumnya, dan makanannya lumayan. Meskipun dia tidak bisa menjadi koki restoran, setidaknya dia ingin makan sesuatu, dan dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Setelah memasuki pintu, Zhang Yu melepas seragam sekolahnya dan berjalan ke cermin untuk melihatnya. Meskipun dia tidak menjadi kuat dan tidak normal, dia sudah penuh dengan otot. Saya seharusnya masih muda, dan saya tidak memiliki cara untuk memiliki biceps Schwarzenegger, yang lebih tebal dari paha, tetapi tubuh ini sudah penuh dengan kekuatan, dan saya masih memiliki sesuatu dalam pikiran. Zhang Yu berbalik 2 kali di cermin, mengambil beberapa benda berat di rumah, dan mencoba kekuatannya. Dia sangat puas. Pada saat ini, dia takut kekuatan pria yang lebih tinggi dan lebih kuat tidak akan lebih rendah. Zhang Yu mengenakan seragam sekolah dan tidak membuat sesuatu yang lezat seperti biasanya. Sebaliknya, saya memasukkan 2 bungkus mie instan dan membuat makanan. Setelah makan malam, Zhang Yu mengemasi sumpit, datang ke kamar tidur, dan menyalakan komputer. Anda perlu tahu bahwa meskipun Anda jauh lebih kuat, bagaimanapun juga, tinggi dan penampilan Anda rata-rata. Dengan citra Anda sebagai orang yang lewat, tidak mudah untuk menjadi bintang besar. Bagaimana saya bisa menjadi bintang? Sambil berpikir, Zhang Yu membuka perambannya, masuk ke mesin pencari universal dunia, setara dengan Baidu Bumi, dan memasukkan kata, bintang. Begitu para selebritas masuk, mereka segera memberikan komentar di ensiklopedia universal. Merujuk pada aktor, penyanyi, penghibur, atlet, yang terkenal. Pada saat yang sama, banyak nama yang tidak saya ketahui banyak muncul di mesin dan memberikan kata, bintang. Zhang Yu sebelum menyeberang bukanlah seorang pemburu bintang. Itu sama sekali tidak berkontribusi pada perkembangan industri hiburan bumi yang sehat, dan itu bukanlah kemunduran bagi bintang-bintang itu. Selain itu, bintang-bintang di bumi semuanya adalah masa lalu. Tidak ada seorang pun di sini, kecuali mereka yang kebetulan memiliki nama yang sama secara tidak sengaja. Para bintang di sini tidak mengenal diri mereka sendiri. Tidak sepenuhnya asing untuk menggabungkan memori Zhang Yu setempat. Sebelum Zhang Yu tidak masuk angin di antara para selebriti. Kecuali sejumlah kecil orang yang terkenal di luar negeri, sebagian besar selebriti tidak mengenalnya. Jika Anda ingin menjadi bintang, Anda tahu bahwa hanya ada beberapa cara. Anda bisa menjadi penyanyi, penari, artis besar, aktor terkenal atau atlet berbakat. Saya sudah mendengar banyak. Jika saya bisa menulisnya, saya percaya bahwa setidaknya mencampur bisnis penyanyi di sini masih bisa dimakan. Namun ada masalah, saya tidak punya dasar musik. Semuanya tentang bersenandung, dan saya tidak dapat mengingat liriknya dengan jelas. Pergi berlatih di ruang lagu sebagai my boxing, meninggalkan layar, menyenandungkan sepotong musik semuanya melelahkan, apalagi liriknya, saya rasa literasi sastra saya tidak dapat mencapai titik mengisi lirik. Teori dan komposisi musik, dia bahkan topi putih. Jika Anda hanya dapat bersenandung tidak lengkap, dan kemudian membiarkan orang lain menulis lirik untuk Anda, atau bahkan mengarang, bintang seperti itu pasti akan membuat orang tertawa. Jangan bicara tentang pertumbuhan penggemar saat itu, adalah baik untuk memenuhi pertumbuhan tersebut setelah memikirkannya untuk waktu yang lama. Zhang Yu sangat yakin bahwa menyanyikan jalan ini sepenuhnya tertutup. Menjadi penari, Zhang Yu gang berpikir, dan segera menggelengkan kepalanya.
Mengenai tarian, saya hanya ingat gerakan selangkangan Michael Jackson. Saya tidak dapat mengingat sisanya. Saya bahkan tidak menari dalam tarian persegi. Menjadi pelukis. Tidak, tidak, tidak. Jangan katakan Anda tidak tahu cara melukis, bahkan jika Anda mulai belajar sekarang. Anda harus tahu bahwa pelukis besar umumnya terkenal setelah mereka meninggal. Ketika hidup, mereka jarang terkenal. Bahkan jika mereka terkenal, kebanyakan dari mereka sudah tua, dan mereka akan berjuang untuk bernapas. Apa gunanya menjadi terkenal? Menjadi aktor, dengan tinggi badan dan penampilannya sebagai pejalan kaki. Berapa banyak kesempatan untuk menjadi aktor? Menjadi sutradara. Film ini sudah banyak ditonton sendiri, dan alurnya hanya dapat direkam dalam kotak besar, isinya sama sekali tidak dapat diingat, dan sama sekali tidak dapat menjadi sutradara. Atlet, tidak ada, tidak ada. Selama Anda berpikir Anda perlu terkenal karena kekuatan fisik Anda berkeringat ketika memikirkannya. Belum lagi yang kuat di dunia olahraga seperti Awan, dan dia tidak memiliki kemampuan itu. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak pergi sendiri, karena teman-temannya adalah pasien dengan kanker malas tingkat lanjut dan suka menunda-nunda. Aspek ini tidak disimpan. Titik. Benar. Dapat menulis novel. Sepertinya tidak berhasil. Novel-novel Zhang Yu telah banyak dibaca. Jin Yong, Gulong, Liang Yuseng, Huang Yi, San Shao, dan Tomat semuanya dihitung satu persatu. Tetapi setelah membacanya tidak berarti Anda dapat mengingatnya. Meskipun saya sekarang memiliki kemampuan untuk mengingat, tetapi itu adalah sesuatu yang telah saya lihat di masa depan, sehingga saya tidak dapat melupakannya. Pada saat itu, saya telah melupakan tentang hal-hal yang membusukkan biji wijen. Bahkan film kecil Guru Chang tidak dapat mengingat seperti apa penampilannya. Bagaimana dia masih bisa mengingat novel-novel yang ditumpuk dengan teks-teks hiasan besar. Dengan sedikit garis besar, dan dengan tulisan setengah ember air saya ingin mengembalikan karya klasik itu dengan ingatan, saya khawatir kucing tua itu mencium ikan asin. Memikirkan ini, Zhang Yu sebesar ember. Kepalaku akan meledak. Setelah kusut untuk waktu yang lama, Zhang Yu menemukan bahwa dia tidak mempelajari salon kecantikan atau teknologi ekskavator Lansiang. Ternyata dia hanya memiliki dua hal yang tidak berfungsi, ternyata dia bukan seorang jenius, tetapi dia sebenarnya adalah orang bodoh yang khas. Zhang Yu sedikit lilin. Sebagai non-manusia yang duduk melawan sistem bintang, pertanyaan pertama adalah bagaimana menjadi terkenal. Alih-alih mengenakan pakaian dalam Superman, mereka tidak bisa terbang. Apakah ada yang lebih asteris di dunia ini? Zhang Yu menggaruk kepalanya, mengklik dengan santai di internet. Tiba-tiba matanya menjadi cerah dan dia menemukan situs web yang familiar. Platform siaran langsung video Feilong, situs web ini. Tetapi Zhang Yu beberapa hari yang lalu ketika otakku di rumah, sering membuka situs web. Ada host di situs web yang disebut, Ding Dong Little Princess, yang sangat dia sukai. Tetapi setelah dilintasi, putri kecil Ding Dong langsung dilupakan, dan tidak lagi tertarik. Setelah Zhang Yu memasuki jaringan Feilong Live, dia hanya mengklik sedikit dan melihat bahwa Ding Dong Little Princess tidak online, jadi dia harus melihat konten langsung orang lain. Zhang Yu tiba-tiba punya ide. Ya memang, Anda bisa menjadi jangkar kecil terlebih dahulu di situs video, sehingga Anda dapat dengan cepat mendapatkan popularitas. Tetapi apa yang dapat Anda siarkan sendiri? Siapa yang melihat dirinya sendiri? Memikirkan siaran langsung, Zhang Yu mengerutkan kening lagi, karena dia harus menghadapi berbagai masalah tadi. Ini adalah masalah lama bernyanyi, menari, dan masalah tradisional. Zhang Yu memikirkan hal ini, menggelengkan kepalanya, dan memutuskan untuk melihat keterampilan yang sesuai di mal terlebih dahulu, mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, dan berusaha keras untuk memungkinkan dirinya dengan cepat beralih ke platform siaran langsung, sesegera mungkin untuk mendapatkan popularitas. Setelah memilihnya sebentar, Zhang Yu menemukan bahwa sistem bintang tingkat dewa ini benar-benar gila. Ada berbagai keterampilan dalam dirinya, yang membuatnya sedikit kewalahan. Jika Anda ingin mempelajari semua keterampilan ini, Anda akan mempelajari level dewa. Saya khawatir populasi dunia akan meningkat 1000 kali lipat. Sepertinya saya hanya dapat memilih poin-poin penting untuk dipelajari. Zhang Yu memilih untuk waktu yang lama, dan pertama-tama memilih keterampilan fisik. Keterampilan ini disebut, teratai meludah mulut, Anda dapat melihat dari namanya,
itu adalah keterampilan untuk melatih kefasihan. Jika Anda ingin menjadi jangkar, Anda mungkin tidak dapat bernyanyi atau melompat, tetapi Anda tidak boleh mengatakannya. Zhang Yu mengklik dan memuntahkan teratai utama. Saya merasakan kesemutan di lidah untuk waktu yang singkat. Sensasi kesemutan ini menghilang. Pada saat yang sama, otot lidah saya tampak sangat rileks. Meludahkan teratai tampaknya telah memberikan pengaruh. Makan anggur tidak meludahkan kulit anggur, dan jangan makan anggur, meludahkan kulit anggur. Zhang Yu dengan mudah membaca twister lidah yang ia rasakan pada awalnya. Petik 2. Seorang lama datang ke selatan, dan seekor jangkrik seberat 5 pon dibawa di tangannya, dan seekor capit bisu mencakar ke utara, dengan tanduk di pinggangnya. Lama yang mengangkat jangkrik akan mengganti bisu dengan tanduk. Pembicara, Zhang Yu mengikuti dan menantang twister kata sandi dengan kesulitan yang lebih tinggi. Di masa lalu, ia berjuang untuk membacanya kata demi kata, tetapi ia tidak berharap untuk belajar meludahkan teratai, tetapi ia membacanya dengan sangat mudah. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah beberapa percobaan kecil, Zhang Yu sangat puas dengan tingkat relaksasi lidahnya. Zhang Yu terus mengaduk keterampilan yang tepat, untuk waktu yang lama, mata Zhang Yu menjadi cerah. Ha, Tuhan tolong aku juga, Zhang Yu berteriak dengan gembira, dan kemudian memilih keterampilan. Nama, Zhang Yu. Jumlah total penggemar, 1. Reputasi, 1 tukar poin mal, 100/1. Judul, Pejalan Kaki A1. Atribut, tidak ada. Keterampilan fisik, 1. Tidak pernah lupa, dewa, penuh. 2. Kuat seperti gunung, junior, peningkatan 100 poin. 3. Teratai ludah pemula, peningkatan 20 poin. 4. Pengambilan memori, dasar pendinginan, tidak ada, peningkatan 100 poin. Keterampilan profesional, poin mal, 2 poin. Lotre sistem, 0 kali. Zhang Yuxing memperoleh salah satu keterampilan terpenting saat ini, pengambilan memori. Selama ekstraksi memori dijalankan, Zhang Yu memikirkan skornya, dan banyak skor terbang ke pengetahuannya sendiri. Pikirkan novel, satu novel juga terbang cepat. Pikirkan film, nama-nama film yang pernah saya tonton ada di mana-mana. Sungguh trik sulap. Zhang Yu menghela napas lama sebelum mengalihkan perhatiannya ke kategori apa yang harus dia pilih. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, lagu itu diekstraksi, tetapi ditolak oleh Zhang Yu. Karena fungsi pengambilan memori ini, ada waktu pendinginan nanti, dengan kata lain, setelah ekstraksi, jika Anda ingin mengambil, Anda perlu menunggu waktu yang tidak diketahui. Terus terang, itu hanya lagu yang seharusnya tidak banyak membantu Anda. Mengekstraksi film, Zhang Yu memikirkannya dan menolaknya. Film adalah produksi besar, dan Anda tidak dapat bermain tanpa uang. Bahkan jika Anda menulis plot film sebagai naskah dan menjualnya, itu tidak mudah untuk dijual. Dalam bisnis semacam ini, ada lingkaran kecil yang tetap, orang luar, tidak masalah, sulit untuk masuk ke dalam. Sebagian besar siswa film dapat menjadi bintang, bukan karena mereka berbakat, tetapi karena kekuatan internal yang bekerja. Setelah perhitungan yang cermat, Zhang Yu hanya dapat menulis novel tanpa merumput atau makan. Dia dapat menulis dengan komputer, dan itu akan sangat membantunya. Zhang Yu telah membuat keputusan, dan karya-karya besar muncul di benaknya satu demi satu, setelah pertimbangan yang cermat. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengekstrak Jin Yong yang terkenal, tersenyum bangga. Zhang Yu berpikir begitu. Novel ini, pertama, bukanlah seri. Kedua, tidak melibatkan peristiwa sejarah dan karakter tertentu, tidak mudah bertentangan dengan sejarah ruang waktu ini, dan lebih mudah untuk membuka pasar. Ini dapat dianggap sebagai novel sejarah overhead, yang merupakan pilihan yang baik saat ini. Setelah Anda membuat keputusan, mulailah, dan biarkan saja.